Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, yang demikian itu, jazaa'uhum, yaitu balasan mereka, bi annahum, karena sesungguhnya mereka itu kafaru, kafir, di ayatina, kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, a idza kunna, apakah bila kami semua, kunna idzoman, jadi tulang belulang, warufatan, dan juga benda-benda yang hancur, a inna, apakah sesungguhnya kami semua itu lama ba'utsuna, pasti dibangkitkan, khalqan jadida, makhluk yang lain atau makhluk yang baru. Ya. Jadi ini adalah bagi orang-orang, ya, balasan orang-orang yang kafir, yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru wa qalu. Dengan apa balasannya yang sudah dibaca pada minggu yang lalu ayatnya, ma'wahum jahannam. Tempatnya adalah jahannam. Dikumpulkan pada hari kiamat, dia dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, ya. Iya, udah tempatnya kagak enak, buta lagi, tuli, bisu, kan gitu ya. Nah, tempatnya juga jahanam. Siapakah itu? Orang-orang yang kafir, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, yaitu ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pedoman hidup. Kalau kita beli sepeda motor baru, itu ada buku pedomannya. Ya, nih cara servisnya sekian bulan, nanti berkendaraan bawa jaket, pakai helm, ya kan? Ada tuh aturannya tuh, supaya apa itu? Selamat, orangnya selamat, motornya selamat, terawat, nggak cepat rusak, kan gitu. Allah juga sama, Allah ciptakan tuh manusia, makhluk Allah, ya. Lalu Allah juga nggak sembarangan hanya ciptakan doang, kasih buku pedoman supaya selamat. Gimana nih manusia ini supaya selamat, dunia juga bahagia, nanti di akhirat masuk surga, kan gitu. Tuh, apa pedomannya? Al-Quran tuh. Jadi semuanya ada di situ, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu kalau betul-betul diamalkan, sebenarnya tidak ada satu detik pun kita ini yang tidak dicatat dengan ibadah. Nggak ada. Kalau kita diamalkan, kalau kita kan nggak, makan aja maaf, banyakan lupa baca bismillah. Kalau kita keluar WC yang kita baca ghufranak, nah, gitu ya. Artinya apa? Ya Allah, ampuni aku, dosa-dosa aku. Lah, kok keluar dari WC kok pakai minta diampuni? Iya. Kenapa? Karena selama ada di dalam situlah kita terhenti untuk berzikir kepada Allah. Barangkali itu waktu yang terhenti itu, makanya keluar doanya itu ghufranak. Ya Allah, ampuni aku. Kan gitu ya. Untung nggak sia-sia, karena maksudnya kita baca doa, kan gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dibaca, kan gitu ya. Makanya nggak ada yang nggak ibadah, nggak ada yang nggak ibadah apa aja.
buka toko niatnya juga benar kan gitu ya. Saya buka toko ini saya berusaha supaya saya itu mampu memberi nafkah istri dan anak kan gitu ya. Itu menunaikan kewajiban, nggak rugi ya, tidak ada yang rugi gitu. Nah itu balasannya. Jadi kalau kita selamat Allah turunkan atau berikan Al-Quran itu untuk pedoman kita. Oke, lalu setelah itu mereka berkata seperti ini, apakah kita semua nanti pada hari kiamat itu, bahasa kitanya yang udah jadi tulang belulang ya, semuanya pada hancur, emang kita dibangunin lagi ya dengan khalqan jadidah, dengan makhluk yang baru. Nah ini pertanyaan mereka. Jadi dianggapnya kita ini kalau udah mati udah selesai, nggak ada tuh dibangkitkan lagi amal perbuatan, udah aja kayak tanah gitu, kayak maaf apa namanya, binatang ya, ayam mati selesai jadi tanah ya. Habis kambing, gajah, segede apapun itu mati selesai jadi tanah, bangkai selesai ya. Lah kalau manusia mah enggak ya, ada pertanggunggan jawab ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kana kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan ditanyakan pada hari kiamat. Yang sering kita hafal juga, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kayak gitu ya. Lalu kalian semua akan ditanya tentang kenikmatan, nikmat sehatnya, nikmat hidupnya, pangkatnya, punya harta segala macam, semuanya akan ditanya ya. Nah, apa yang pertama kali ditanyakan yaitu umur ya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i hisalin, di bocorannya dari Nabi ya. Tidak bergeser nih kaki seorang hamba nih pada hari kiamat, enggak bergeser, dia berdiri tetap ya. Hatta yus'ala an arba'i hisalin, sampai ditanya 4 perkara, yang salah satunya adalah yang pertama an umrihi, umurnya buat apa kan gitu ya. Umurnya buat apa itu ditanya ya. Dan kita di situ menunjukkan bahwa kita itu berdiri di hadapan Allah, nggak ada yang terhormat, semuanya berdiri. Bahkan di ayat lain dijelaskan wal tafatis saqu bisaq ya. Betis nih ketemu betis, saking banyaknya. Wal tafatis saqu bisaq, nih betis kaki kita nih, kaki nih ketemu dengan betis mereka orang lain, saking banyaknya. Apalagi kita duduk ya, kagak ada ya, semuanya berdiri di hadapan Allah ya. Nah itu jadi seperti itu, kita bukan orang terhormat lagi sudah ya, hamba Allah, semuanya sama di situ dan berdiri ya, ketemu. Kalau pundak sama pundak, tangan-tangan sih mending ya kan, bisa longgaran dikit. Lah ini mah betis, kayak apa itu ya, betis ketemu betis, saking padatnya tuh orang. Panas apa dingin? Lah panas ya. Bila itu dikumpulkannya aja kita udah mikirnya begitu, udah bagaimana kan gitu ya. Ya Allah, itu orang mereka nggak percaya. Nah itu diantaranya, jadi mereka nanti akan dikumpulkan dan dia akan mendapatkan siksaan karena dia tidak percaya bahwa akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Inna, kata dia itu, inna lama ba'utsuna khalqan jadida, emang gua nanti dibangunin kan gitu ya. Ya pada dasarnya kita ini semuanya dari dulu, dari sejak Allah ruhnya dimasukkan ke dalam rahim tuh 40 hari
maaf, sperma. 40 hari berubah jadi darah. 40 hari berubah jadi daging. 40 kali 3 120 hari. 120 hari baru yursalul malaku, malaikat diutus oleh Allah untuk memasukkan ruh. Nah, disitulah kita pertama kali hidup. Itu. Jadi orang kalau ditanya kita berapa umurnya, lah itu mah nggak dihitung. Dari dalam perut ya kalau mau dihitung ya kan? Bulan Masehi, bulan Hijriah aja beda ya. Kalau bulan Hijriah ya hitungannya lah kita dapat korting 11 hari. Ya kan? Bedanya 11 hari sama tahun Hijriah sama Masehi kan? Itu. Ini belum lagi kita ngitungnya sejak dari dalam kandungan kita udah mulai hidup ya. Itu. Jadi jasad ini hanya sebentar aja, pintu kematian lalu jadi tanah, semua nanti dibangkitkan lagi itu ya. Di dalam Yasin kan jelas juga. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul, katakan, yuhyihal 'idhama, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang menghidupkan idham, tulang-tulang belulang itu, wa hiya ramim, sementara tulang itu hancur, ya kan? Disuruh jawab sama Allah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kan gitu ya? Padahal Yasin sering banget kita lewat ya. Tapi kagak paham artinya itu apa ya. Hafal dulu. Baca-baca aja ya. Oh, padahal mah itu artinya, makanya dikit-dikit gitu ya. Itu artinya mah. Awalam yarau anna Allah alladzi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abaz zalimuna illa kufura. Awalam, apakah tidak, yarau, mereka memperhatikan atau melihat, manusia tuh yang pakai nanya, emang gua hidup lagi ntar jadi ini tulang belulang ya kan? Apakah mereka itu tidak melihat atau memperhatikan bahwasanya annallaha, bahwasanya Allah alladzi khalaqa, dialah yang telah menciptakan as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi, qadirun, itu berkuasa ya, mampu, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mithlahum, serupa dengan mereka, wa ja'ala, dan dia pun menjadikan lahum, bagi mereka, ajalan, waktu tertentu. Ajal ada temponya, waktu tertentu. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Fa'aba, maka mereka enggan. Fa'aba, maka mereka enggan. Az-zalimuna, orang-orang zalim maksudnya ya. Fa'aba zalimun, maka orang-orang zalim itu enggan. Illa kufura, kecuali ingkar. Jadi begitu aja dia jawabannya. Emang nggak lihat kita hamba Allah cuman yang kecil begini nih? Coba itu langit bumi itu ciptaan Allah. Allah mampu menciptakan langit dan bumi, apalagi menciptakan kita yang menghidupkan kembali dari tulang menjadi manusia. Tuh, jadi mereka nggak berpikir. Makanya di sini Al-Quran bahasanya disuruh emang nggak lihat ya, awalam yarau. Ini pelajaran bahwa banyak sekali ayat-ayat Allah yang dapat kita lihat ya, tidak hanya kita dengerin atau kita baca, tapi yang kita lihat itu, kita perhatikan itu merupakan bagian daripada ayat-ayat Allah. Kalau yang paham, ngelihat laut ya kan, ya Allah, itu semalaman kagak berhenti ya kan, apa kagak capek apa itu kan? Allah manggai sama Allah matahari selalu menyinari bumi, dia nggak bosan ya kan, tetap aja dia bersinar ya kan. Hujan nggak pandang siapa itu, nggak pandang itu Allah lagi marah apa enggak, dia kasih semua hujan kan gitu.
begitu. Tapi sekali lagi mestinya kita perhatikan, melihat Allah ciptakan langit dan bumi aja mampu, apalagi kita manusia. Tuh gak usah pakai ditanya, dia pakai nanya, kan gitu ya. Nah, dan Allah juga mampu menciptakan yang serupa dengan bumi, dengan langit. Bahkan Allah jadikan mereka itu ajal. Ajal itu setiap yang Allah ciptakan itu ada batasnya, ada umurnya, gitu ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kan gitu ya. Ketika datang ajal mereka, ketika datang batas mereka, maka la yastakhiruna sa'atan, tidak ada satupun yang bisa untuk menundanya, wala yastaqdimun, dan tidak ada satupun yang bisa untuk memajukannya. Gua mau mati duluan, ya kan? Nggak bisa. Ada umurnya masing-masing, ya. Termasuk dunia, ada nggak dunia umurnya? Ada, nanti akan hancur, ya. Benda apa lagi yang kita lihat sekarang? Gunung, apakah ada umurnya? Ada, nanti akan hancur. Semuanya ada ajalah, ada ajalnya, ada waktu tertentu. Jadi memang kita ini sudah diciptakan seperti itu, sudah ada umurnya. Apa yang kita lihat? Misalnya, benda apa? Itu pasti ada umur. Rumah kita pasti ada umurnya, ya. Satu saat terus rusak, begitu. Termasuk manusianya. Jadi itulah Allah ciptakan benda-benda, Allah ciptakan makhluk itu ada ajalah, ada waktu tertentu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, itu pasti, ya. Nah, cuman orang-orang yang zalim mah enggan. Fa'abaz zalimuna illa kufura, yang zalim mah tetap aja dia kagak percaya, ya kan? Bodo amat, kan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang kafir, ya kita termasuk kadang-kadang nih kalau percaya nggak percaya sama dokter, kadang-kadang kan begitu di luar itu, ya. Di depan dokter memangguk-mangguk percaya, ya. Nah, ntar kalau di belakang dokter aja lo katanya, ya kan, nakut-nakutin doang, udah nggak usah diminum obatnya dah tuh, ya. Orang aja sama sesama manusia begitu. Nah, kita yang menciptakan kita, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, kita cuek juga. Waktu sholat, hayya 'alas sholat, bodo amat dah, ya kan. Nah, mending manusia mah dokter nggak ada kaitan sama kita, nggak ada apa namanya, nggak ada punya kebaikan apa-apa buat kita, sama-sama makhluk, ya kan. Ini Allah yang ngasih rizki, yang ngasih kehidupan kita. Kita napas nih penuh nih, coba kita separuh aja kurangin napas kita. Kalau nggak bengek, ya kan, wah sesek, sakit, ya kan, setengah aja dah, kagak mati gitu, sesek. Wah Allah, capeknya itu napas kita. Ya Allah, disuruh sholat, waktu sholat dia kagak sholat, kira-kira kan begitu, ya. Udah kasih nyawa, dikasih jantung, dikasih ginjal, dikasih segala macam, masih normal, ya. Ya Allah, sholat kagak mau. Sementara saudara-saudara kita yang ada di ruang ICU, rumah sakit, dia dengerin hayya 'alas sholat, dia netes saja tuh air matanya, ya kan. Iya, begitu ditanya sama bininya, ngapa lo pakai nangis? Pengen sholat, pengen sholat, lagi sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain di ruang ICU, ya, mengalirkan air mata di situ, pengen sholat lah, ngapa-ngapa kemarin kagak sholat, kan gitu ya. Kalau bininya paham, gede kan gitu ya, kemarin kemana aja, ya kan, lagi sehat, giliran di rumah sakit pengen sholat gitu. Makanya waktu sakit ini, waktu luang, waktu sehat itu pergunakan sebaik-baiknya, gitu. Nah, orang kafir begitu. Wa abazzalimuna illa kufura, enggan tuh bahasa kita, yang nggak mau patuh, nggak mau taat, bodo amat, kan dia. Terserah Allah mau ngomong apa kek, ya, dijawab, tapi yang jelas dia tidak mau.
Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Qul katakanlah, lau antum jikalau seandainya antum kalian semua tamlikuna memiliki ya atau mempunyai khazaina rahmatin gedung rahmat atau ya simpanan-simpanan rahmat ya perbendaharaan rahmat. Oke, lanjut. Rahmati Rabbi ya perbendaharaan rahmat Tuhanku. Idzan jika demikian la amsaktum sungguh atau niscaya kamu menahan khasyatal infaq karena takut membelanjakannya, wa kanal insanu qatura dan adalah manusia itu dalam keadaan atau sangat kikir. Tadi kan ngomongnya begitu ya. Jadi orang yang memang kafir ya, dia nggak mau, nggak percaya, terserah, padahal Allah yang ciptakan kita, yang kasih nafas, kasih rizki, kasih semua badan sehat ya. Katakan tuh kepada orang yang begitu tuh, yang baget ya, yang tidak mau patuh, qul seandainya kalian semua tuh memiliki perbendaharaan rahmat Allah, misalnya kita nih manusia diberikan wewenang oleh Allah, kita bisa ngumpulin punya tabungan rahmat Allah gitu kira-kira ya. Enak banget kan kalau punya, makan kita tabung gitu, punya simpanan. Idzan jika misalnya manusia begitu tuh mampu tuh ya, jika demikian pasti kamu tuh menahan karena takut membelanjakan, saking rakusnya pasti kita itu umpetin itu, nggak mau dibelanjain. Kira-kira kalau kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Manusia itu memang kikir. Jadi pada dasarnya seandainya kita ini kalau diberikan kelebihan, kita nggak punya apa-apa. Rahmat Allah sangat banyak, rezeki Allah banyak. Nggak usah pakai rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah di sini adalah karunia Allah. Allah kita kasihkan kelancaran, rezeki ya, rumah juga cukup mewah ya. Terus anak soleh, enak semuanya ya, lancar ya. Nggak ada kesulitan apa-apa. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, itu kita terkadang masih nahan-nahan karena takut membelanjakannya di jalan Allah. Kita cenderung pelit kalau kita diberikan kemampuan ya. Lagi nggak punya aja ya Allah, khusus banget berdoa kepada Allah ya kan. Kalau giliran ada di giliran diberikan peluang, diberikan kelancaran ya, kesuksesan, lupa udah ya, lupa gitu. Jadi cenderung ya khasyata imlak itu takut membelanjakan tuh, maunya disimpan aja sama dia. Pelit yang pernah saya jelaskan itu ya, ada bakhil, ada syuh ya. Kalau bakhil memendingan dikit, walaupun bakhil nggak boleh ya, bakhil mah nggak boleh. Kalau syuh ini parah daripada bakhil ya. Bila perlu dia nggak mau itu harta kita itu dimakan orang lain, bahkan dimakan sendiri aja nggak mau, itu syuh ya, lebih daripada pelit ya. Bila perlu kita makan tuh dari orang, jangan dari kita, ya kan parah bener kan. Iya parah banget kan. Iya buat sendiri nggak aja pelit, nah itu syuh namanya ya, syuh. Kalau buat diri kita makan sih ya, saya ini mending temennya sama orang nggak mau, pelit namanya tuh ya. Tapi kalau buat sendiri juga pelit, nah itu namanya syuh ya. Iya, anaknya mau sekolah aja dibentak ya kan. Bah minta sekolah, minta duit, buat sekolah kan, duit mulu sekolah, udah berhenti sekolahnya ya kan. Allah suruh berhenti sekolahnya tuh ya lah, terus bagaimana ya kan gitu. Jadi itulah syuh. Jadi buat dirinya aja kita tahan-tahan, nah itu nggak boleh ya.
Masih habis. Oke, wa kana insan. Oke. Jadi sekali lagi bahwa manusia khuliqal insanu halu'a, manusia memang diciptakan itu serba salah. Idza massahu syarru jazua, saat misalnya kita mendapatkan syar, kejahatan, kekurangan, jazua kita keluh kesah, ya, gelisah. Tapi wa idza massahul khairu, saat kita diberikan kelapangan, diberikan rezeki, maka kita cenderung pelit. Nah, naudzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat wallahu a'lamu bis-shawab.